Begitu banyak channel-channel yang membahas pemakaian pupuk kimia akan berdampak buruk di perkebunan kita jika pemakaiannya itu dalam waktu jangka panjang, berarti misalnya 2 kali penanaman ataupun 3 tahun. Di sini saya akan meluruskan ke teman-teman semua, khususnya buat para pemula, supaya teman-teman juga tidak takut untuk menggunakan pupuk kimia, karena saat ini pupuk yang paling bagus, yang paling murah, harganya terjangkau adalah pupuk kimia, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mau memilih yang mana, mau menggunakan pupuk yang mahal juga silahkan, asal mampu untuk belinya. Tapi jika kita berkebun atau bercocok tanam, yang dibutuhkan adalah hasil, bukan masalah pupuk yang mahal. Di sini akan saya jelaskan semua. Apakah pupuk kimia itu akan berdampak buruk pada tanaman cabai yang kita tanam ataupun tanaman-tanaman yang lainnya? Nanti akan saya kasih solusi dan jawabannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya sedang mereview tanaman cabai saya kaliber sama ori 212. Di sini saya ingin menjelaskan kembali bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini. Tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Videonya juga sudah saya upload di channel saya Heri Petani Indonesia. Silahkan teman-teman cek. Jadi tidak rekayasa ataupun hanya sekedar bohongan, teman-teman. Kemudian bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini? Yang pertama yang perlu saya lakukan adalah pemrosesan lahannya. Lahan saya proses gembur mungkin, tujuannya agar perakaran tanaman cabai yang saya tanam itu tumbuh secara subur. Kemudian saya selalu menaburkan kapur dolomit. Untuk dasarnya saya hanya menggunakan SP36, kemudian saya tambahkan ZA. 1 minggu kemudian baru saya tabur menggunakan kapur dolomit. Kemudian setelah itu saya tunggu 1 minggu baru saya tutup menggunakan plastik mulsa. Kemudian setelah itu saya baru membuat lubang penanaman. Setelah lubang penanaman selesai saya lakukan, saya selalu mengocorkan asam humat power soil, teman-teman, dengan dosis untuk 200 liter air. Biasanya saya menggunakan setengah kilo, karena satu kemasan itu ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo. Kemudian saya kocorkan sesuai dengan kebutuhan tanaman aja, teman-teman, karena banyak juga bagus, sedikit pun juga tidak masalah. Intinya seperti itu. Kemudian setelah itu saya baru melakukan pindah tanam. Pindah tanamnya biasanya saya menunggu bibit cabai saya itu memasuki 10 daun. Tujuannya agar mudah beradaptasi dengan tempat yang baru, yang 1 hari biasanya tersinari oleh matahari secara langsung. Setelah itu saya tunggu. Jika bibit yang saya pindah tanamkan itu sudah tidak layu, di saat jam 11 sampai jam 3 baru saya lakukan pemupukan. Biasanya di usia 7 hari sampai 10 hari pindah tanam, teman-teman. Usahakan bibit yang masih layu di siang hari jangan sekali-kali dilakukan pemupukan. Buatlah lubang pemupukan yang berbeda, jangan dilakukan pemupukan di bawah
lubang tanamnya teman-teman. Jika menggunakan pupuk kimia, jika menggunakan pupuk organik itu tidak jadi masalah, tapi saya selalu melakukan pemupukan itu di lubang yang berbeda. Saya membuat lubang lagi, lubang pemupukan jaraknya sekitar 20 cm dari lubang tanam. Pemupukan yang pertama saya menggunakan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah dengan dosis 5 sendok makan. Kemudian KNO3 warna merah saya menggunakan 100 gram untuk 20 liter air, kemudian saya kocorkan. Pemupukan kedua di usia 20 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan pupuk yang sama dengan dosis yang sama. Untuk satu tanaman saya kocor 100 ml air. Kemudian pemupukan ketiga di usia tanaman cabai saya 40 hari teman-teman, jadi intervalnya naik ke 20 hari. Saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil, dosisnya 5 sendok makan untuk asam humat, NPK nya 200 gram. Untuk 20 liter air pengocorannya sama 100 ml air. Kemudian pemupukan yang keempat, ini di usia tanaman cabai saya masuki 60 hari ataupun 2 bulan setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan adalah yang pertama NPK 1616, kemudian yang kedua adalah Ultradap, yang ketiga adalah asam humat power soil dengan dosis 5 sendok makan untuk asam humatnya, kemudian NPK 1616 200 gram untuk 20 liter air, kemudian Ultradapnya 100 gram. Untuk pengocoran sama 100 ml air untuk satu tanaman, dan usahakan di lubang pemupukan dari mulai pemupukan pertama teman-teman. Kemudian untuk fungisidanya, karena pemupukan keempat saya biasanya berhenti teman-teman, karena biasanya tanaman cabai yang saya tanam itu sudah subur. Untuk fungisidanya ataupun insektisidanya saya hanya menggunakan 4 bahan aktif, 2 untuk insektisidanya, kemudian 2 lagi untuk fungisidanya. Fungisida saya pergunakan adalah fungisida kontak ataupun fungisida sistemik. Terserah teman-teman mau menggunakan merek dagang apa saja, bebas, yang penting 2 bahan aktif yang berbeda. Kemudian insektisidanya juga sama, yang penting 2 bahan aktif yang berbeda. Kalau sama juga percuma teman-teman, karena kegunaannya juga sama. Itu yang saya lakukan. Dan untuk penyepraiannya biasanya saya menanam cabai sampai panen itu hanya melakukan penyepraian itu 3 kali teman-teman. Itu pun juga memasuki masa generatif, yaitu masa kebungaan. Biasanya saya tambahkan Kalinet, kemudian saya tambahkan Vitaron SL dan juga Mordenful. Setelah itu biasanya saya tunggu terus tanaman cabai perkembangan seperti apa. Jika pertumbuhannya masih kurang subur, biasanya yang kurang subur itu saya pupuk. Jangan yang subur dipupuk kembali teman-teman, biar pertumbuhan tanaman cabai itu kompak dan merata, tingginya sama, buahnya juga sama. Hanya itu yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai. Kemudian pemupukan yang terakhir, pemupukan kelima, biasanya itu di usia 82 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan adalah SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Setelah masuki usia 90 hari setelah pindah tanam, biasanya saya pupuk lagi menggunakan ZA dan SP36. Berarti pupuk yang saya pergunakan 90% adalah pupuk kimia, 10%-nya adalah pupuk organik, yaitu asam humat power soil, dengan cara menjelek-jelekkan pupuk kimia, kemudian sehingga yang menggunakan pupuk kimia itu akan beralih ke pupuk organik. Jika teman-teman budidayanya itu secara konvensional ataupun di lahan hamparan, pupuk kimia itu perannya sangat penting sekali teman-teman. Bayangkan saja jika Anda semua itu hanya menggunakan pupuk organik, apakah tanaman itu akan subur? Jawabannya ada 2 hal. Subur jika tanah itu belum pernah ditanami, kemudian subur jika tanah itu kadang-kadang menggunakan pupuk organik, kemudian pupuk kimianya itu tidak diikut sertakan. Saya yakin, karena saya sudah uji coba di lahan ini bahkan lebih dari 7 kali teman-teman. Bayangkan saja, jika momen seperti ini, jika tata cara seperti ini dikembang biakan, nanti petani itu akan terbebani oleh biaya operasional teman-teman. Jadi pupuk kimia, fungisida kimia, insektisida kimia itu perannya sangat penting sekali untuk tanaman yang kita tanam, misalnya budidaya tanaman cabai, budidaya tanaman semangka, tanaman melon. Tanpa pupuk kimia, saya yakin Anda semua akan mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Apakah tanah perkebunan kita yang kita pupuk menggunakan pupuk kimia dalam waktu jangka panjang rusak? Jika
pupuk kimia yang saya pergunakan membuat tanaman saya tidak subur, buahnya tidak selebat seperti ini. Ini cabai kaliber, kemudian ada ori 212, berarti otomatis tanah itu akan rusak. Jadi intinya seperti ini, jika ada kegagalan dalam budidaya tanaman cabai ataupun tanaman melon, itu bukan kesalahan dari pupuk yang kita pergunakan, entah itu pupuk kimia ataupun pupuk organik, tapi dari segi tata cara kita, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk tersebut ke tanaman, kemudian berapa dosis yang diberikan untuk tanaman yang kita tanam. Kemudian yang ketiga adalah interval pemupukan juga harus disesuaikan, misalnya 10 hari sekali, seterusnya 10 hari sekali di masa vegetatif, kemudian di masa generatif ambil misalnya 20 hari sekali, seterusnya 20 hari sekali. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara subur, teman-teman. Jadi jangan saling menyalahkan pupuk kimia. Nanti jika hal seperti itu selalu dikembangbiakkan, yang ada para pemula akan kesulitan. Misalnya di daerah teman-teman adanya cuma pupuk kimia, untuk mencari pupuk organik susah, apalagi pertanian-pertanian yang di dalam kota itu sangat susah sekali untuk mencari pupuk kandang. Jadi solusi yang dipergunakan adalah menggunakan pupuk kimia. Sekali lagi saya jelaskan, pupuk kimia tidak merusak tanah terkecuali pemakaian pupuk itu berlebihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami hanya ingin berbagi pengalaman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.